Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi tambahan usia kita. Kita masih dibangunkan dari tidur malam, dari kematian sementara tidur malam. Insyaallah kita masih diberi kesempatan untuk mengisi umur kita dengan keberkahan, tambahan pahala dan berguguran dosa. Itulah tujuan daripada dipanjangkan usia kita. Pendengar yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah, kita tidak lepas dari hukum sunatullah yang berlaku kepada semua makhluk hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup pasti mati. Sebagai ujian kita, apakah kita mampu berbuat kebajikan atau tidak. Karena kematian itu adalah pasti. Alam kubur adalah pasti. Alam akhirat surga neraka adalah pasti. Yang tidak pasti adalah dunia. Tidak menjamin orang kaya bahagia. Bahkan orang kaya sakit keras, habis harta, uang, benda untuk berobat. Penyakit gula, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit, semua penyakit. Itulah dunia. Dunia adalah menipu. Semakin kita minum air laut, semakin aus. Demikianlah dunia. Semakin kita kejar harta, maka kita semakin aus. 1 lembah gunung emas ingin 2 lembah gunung emas ingin 3, hingga dia mati dalam kungkungan atau dalam jebakan daripada kuburan, alam kubur itu sendiri. Tidak akan puas, itulah sifat manusia. Sifat manusia tentang kepuasan hidup adalah unlimited, tanpa batas. Tidak ada batas. Kita berusaha, bisnis, dagang, dapat 1, ingin 2, dapat 2, ingin 3, sampai dia keliang lahat. Itulah sifat dunia. Dunia itu tidak pasti. Saat kita kaya, kita sakit. Saat kita kaya, dirampok orang, dibunuh, dirampok. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sifat dunia. Sifat dunia itu dijarah
Sifat dunia itu dirampok, dikorupsi. Itulah dunia. Memang begitulah sifat karakter dunia itu. Kita tidak bisa menihilkan daripada sifat dunia itu. Kita mengejar dunia, saling sikut, dapat dunia, maka terakhir kita disikut, orang dirampok, dibunuh. Itulah dunia. Jangan main-main terhadap dunia, yaitu harta, jabatan, kekuasaan. Itulah dunia. Sifat dunia itu diraih, dirampok, ya, dengan segala cara. Itulah dunia, sifat dunia. Jabatan kita raih dengan segala cara, suap kanan, suap kiri. Itulah karakteristik dunia. Sudah tidak bisa dipungkiri itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi titik kulminasi daripada kehidupan dunia adalah mati itu sendiri. Sakit mati 300 bacokan pedang sesuai dengan hadis. Itulah. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia yang tinggalkan kita. Dunia tinggalkan kita, dunia dirampok, orang dicuri, kemudian dunia kena bencana, habis. Kita meninggalkan dunia, kita mati, kita dirampok, orang dibunuh. Itulah dunia. Makanya kita tidak boleh terlalu condong ke dunia. Terakhir kita dibunuh oleh lawan kita, lawan harta kita, yakni perampok. Lawan politik kita adalah orang-orang yang mengejar kekuasaan. Dunia adalah perangkap. Yakinlah dunia itu perangkap. Ketahuilah bahwasanya seorang ulama yang ada di depan pintu penguasa itu adalah pencuri. Itu kata Abdullah bin Abi Sayyab rahmatullah alaih. Pencuri mereka. Akhir-akhir ini, zaman fitnah, zaman rusak, semakin banyak ulama yang dengan ilmunya mencari dunia. Bukan mencari aimanan waktu saban, tapi mencari dunia. Seorang ulama dijadikan wakil bupati, calon wakil bupati, dan lain-lain, jadikan calon wakil presiden dan jadi untuk meraup suara. Na'udzubillah min dzalik. Alasannya mereka supaya bisa mewarnai. Sampai kapan mereka bisa mewarnai dengan keagamaan? Tidak bisa. Mereka cuma dimanfaatin untuk agenda politik daripada calon presiden, calon bupati. Untuk mengaminkan saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Keikhlasan tidak akan timbul karena kita ceramah, motivasi amplop, uang gaji, honor. Na'udzubillah min dzalik. Haram itu. Haram itu. Kalau kita mengaku al-anbiya, warasatil anbiya, waris nabi-nabi, kerja-kerja dakwah, kita hanya menghadap ridha Allah. Kita tidak boleh motivasi, sedikit pun kita motivasi daripada honor, amplop. Tidak akan diterima itu. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima, pendengar yang rahmati Allah. Semakin banyak, hampir semua ulama, kiai, ustadz, motivasi amplop, motivasi honor. Apa bedanya dengan seorang penyanyi, infotainment? Pendengar yang dirahmati Allah. Inilah zaman fitnah, zaman rusak. Sudah makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Zaman rusak di hadapan kita. Agama dijadikan mencari kehidupan dunia. Agama dijadikan untuk mencari
popularitas daripada harga diri. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tasihun niat, luruskan niat. Jangan ada motivasi sedikit pun kita ceramah untuk meraup amplop. Kita khutbah di masjid untuk meraup amplop. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ulama-ulama ulama-ulama jahat yang menjadikan ilmu agama untuk mencari dunia, harta, kekuasaan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kiai, banyak ulama jadi bupati, wakil bupati, jadi wakil presiden, banyak. Mereka hanya dipakai untuk meraup suara ketika pemilihan kepala daerah atau kepala pemerintahan negara. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ketika zaman rusak, zaman fitnah, kita dianjurkan untuk berkhalwat, untuk menyendiri di satu tempat, untuk menghindari fitnah daripada dunia itu sendiri yang sudah tidak bisa kita kasih perbaiki umat. Perbaikan umat sudah tidak mampu. Ulama, kiai, ustaz tidak mampu. Karena apa? Motivasinya dunia bukan akhirat. Mereka dipanggil ceramah, kalau tidak ada amplopnya dia malas. Na'udzubillah min dzalik. Sudah motivasinya bukan surga, motivasinya dunia. Allah segerakan itu dunia, Allah beri, tapi mereka tidak mendapat akhirat alias masuk neraka kekal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Apa bedanya kita dengan binatang, hewan? Kal am'an adzalu. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Karena Allah kasih hati, kasih pikiran, kasih pendengaran dan penglihatan. Tidak mampu mereka gunakan. Apa bedanya dengan binatang yang cuma makan, minum. Sama, sudah sama mereka. Menggunakan agama untuk cari ilmu, cari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lebih jahat mereka daripada orang-orang awam. Karena mereka tahu dalil, tahu hadis, tahu Al-Quran. Tapi mereka begitulah. Sudah dicabut daripada keberkahan ilmu. Dicabut keberkahan ilmu mereka. SAG, MAG, amal agama, alas akal amal agama. Mereka gunakan untuk mencari dunia, cari PNS, untuk cari embel-embel supaya lebih mantap ada master agama. Astagfirullah. Malas amal agama, masjid kosong. Inilah realita sekarang ini. Masjid kosong, banyak master agama, banyak sarjana agama, SAG, susah amal agama, banyak. Agama sudah dicabut, ilmu agama sudah dicabut, keberkahan ilmu agama sudah dicabut dari dunia ini. Karena apa? Motivasinya bukan lillahi ta'ala. Umat Islam jadi santapan umat lain. Umat Islam jadi hinaan, celaan orang lain. Itulah karena keberkahan sudah dicabut. Ini pendengar rahmati Allah. Kenapa? Karena masjid kosong. Tidak usah banyak retorika. Alasannya cuma simpel. Masjid kosong saat hayya ala sholah, saat hayya ala falah, saat as-sholatu khairu minan naum. Masjid kosong. Andaikan kita zaman Nabi Musa, Bani Israel, kita sudah jadi kera semua, yakis, monyet, ketek, kera, munyuk. Bagi orang-orang Israel yang tidak ibadari sahabat, jadi monyet benaran, jadi monyet. Kontan mereka, azab mereka kepada Bani Israel. Karena juga kontan Allah kasih kenikmatan yang berlipat-lipat Bani Israel. Mereka minta mana wasalwa, Allah kasih langsung. Mana wasalwa itu adalah langsung tumbuhan yang macam jamur,
yakni bisa langsung dimakan di situ, tidak perlu dimasak, manis, legit, enak. Kalau kita Indonesia masih ditanam itu padi, masih dimasak itu masakan. Kalau mereka tidak, mana wasallam itu langsung dimakan, enak macam jamur putih. Tapi iya, melawan perintah Allah hari Sabat, mereka langsung jadi kera, langsung disambar beledek. Mereka yang ingin Musa supaya mendoakan kepada Allah agar wajah Allah itu nampak, disambar beledek, mati, disambar petir, mati mas. Ini pendengar rahmati Allah. Ketika zaman fitnah, zaman rusak macam ini, maka satu-satunya harapan adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah, yakni as-salatu khairum minan naum. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Itu saja. Mari kita penuhi masjid. Tidak ada jalan lain. Kita sudah jadi monyet. Memang kita tidak monyet, tapi kelakuan kita sudah monyet, yakni rakus. Yakis, kera itu ya rakus. Sifat rakus. Lihat itu monyet kasih pisang, satu di tangan kiri, lagi di ketiak kanan kiri, lagi di kaki, di mulut, satu ditambah lagi, jadi berapa sudah. Itulah sifat daripada monyet, karakteristik monyet, yakni rakus, tamak, gelojo dunia. Makanya Bani Israel jadi monyet yang tidak hari Sabat beribadah. Mereka sibuk karena ikan-ikan banyak jinak di pantai, maka dia tidak mau ke hari Sabat ke masjidnya Yahudi, maka dia menjala ikan. Itu jadi monyet semua mereka. Na'udzubillah. Suruh kembalikan jadi manusia ulang, ya Musa, supaya berdoa kepada Tuhanmu. Tidak bisa. Dan sampai sekarang ada keturunan monyet dari Bani Israel. Ada monyet, masih ada keturunannya itu sampai sekarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Masih ada, Mas. Mereka ada keturunan tuh monyet dari Bani Israel. Jadi badu-badaun mereka, jadi monyet mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu andaikan Allah terapkan itu pada umat sekarang, maka banyak sekali dunia itu menjadi monyet. Hayalah sholat tidak ke masjid. Jutaan, bukan jutaan, ratus juta, miliar bahkan. Umat Islam sekarang 200 miliar seluruh dunia. Maka tidak cukup 1,9, 0,1 miliar, 1,9 jadi monyet semua, penuh dengan monyet sekarang ini dunia. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Pesan nubuah, warasatil anbiya, kami ini para ustadz, asatiza, ustazah. Mari kita irji'i. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Kita ke masjid itu. Itulah jalan surga, jalan sufi, jalan yang sangat benar. Jalan ke surga adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak ada yang lain jalan. Itu dulu. Itu penuh. Insya Allah keberkahan diturunkan Allah di dunia ini, suatu makomi atau suatu balad kampung. Ini pendengar rahmati Allah. Sangat sukses setan, iblis menggoda manusia untuk jadi bala tentara iblis yang akan jadi kayu bakar api neraka, yang di jin dan manusia. Jin dari golongan iblis, setan dan manusia. Ini pendengar rahmati Allah. Berapa sih susahnya sholat 5-10 menit di masjid? Tidak susah. Golongan lain berjam-jam mereka bertepuk tangan, menari-nari, menyanyi-nyanyi di gereja, berjam-jam mereka kuat. Umat Hindu di kuil mereka, di wihara mereka, berjam-jam mereka semedi kuat. Kita umat Islam 5-10 menit 5 kali tidak kuat. Na'udzubillah, sudah keterlaluan ini umat Islam ini. Kafaratnya ada dibantai oleh umat lain, macam di Cordoba, Muawiyah Barat. Muawiyah Timur adalah Syria,
Abbasiyah adalah Baghdad Irak. Habis mereka dibantai oleh Tartar, Genghis Khan. Habis mereka, jutaan mereka. Di barat juga dibantai oleh Pangeran Philip, Raja Spanyol, Cordoba. Habis mas, habis. Kenapa masjid kosong? Itu habis mas. Peristiwa 65, 48 di Madiun, habis kiai umat Islam, habis dibantai PKI, habis. Karena apa? Masjid kosong. Gak usahlah kita retorika ini kali ini, tidak ada. Yang pasti masjid kosong, titik. Mari kita hayya 'alas shalah ke masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita Allah mampukan panggilan Allah hayya 'alas shalah ke masjid, insyaallah kita Allah mampukan. Yang belum mampu kita berdoa supaya Allah mampukan. Zaman sudah sangat rusak, zaman fitnah. Satu-satunya cara memperbaiki umat adalah menggiring manusia 5-10 menit ke masjid. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid ini. Kurang dan lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa hamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.